Hai guys, selamat datang di channelku. Aku Desyana Suhandari. Aku akan menceritakan beberapa pengalamanku yang tadinya gimana sih kak, kok bisa tadinya cuman buruh pabrik terus tiba-tiba kuliah gitu. Jadi ini dimulai dari tahun 2014 ya. Jadi kan aku lulus SMK jurusan akuntansi itu 2014 di Pati, Jawa Tengah. Nah, 2014 itu aku sempat ikut bimbingan persiapan kayak SBMPTN gitu ya. Kalau sekarang kan namanya UTBK. Itu sempat ikut kayak pesantren kilat gitu, namanya BPUN, Badan Persiapan Ujian, kayak ujian pasca ujian nasional gitulah untuk masuk ke kampus. Nah, aku sempat ikut itu sebulan dan memang dibantu banget di situ proses pendaftaran SBMPTN-nya, dibantu, terus dianterin juga untuk tes SBMPTN. Untuk tes SBMPTN-ku yang pertama itu di Undip, aku ambil jurusan, aku ambil prodi psikologi waktu itu pilihan pertamanya. Cuman akhirnya aku nggak lolos. Sebenarnya dari lembaga penyelenggara bimbingan singkat itu aku ditawarin kalau misalkan mau lanjut kuliah, cuman kan kayak dari orang tua aku masih belum ngebolehin karena emang secara biaya kita masih kurang. Terus akhirnya dari situ aku memutuskan untuk bekerja. Nah, karena orang tua aku masih baik banget tuh, aku dicariin pekerjaan, cariin dulu kan nyari kerjaan kita masih di koran, terus di Disnaker Trans gitu kan, dinas ketenagakerjaan. Di koran kita udah coba nyebar lowongan kemana-mana, ternyata belum ada panggilan. Terus akhirnya aku nyari ke Disnaker Trans. Di papan pengumumannya itu ada lowongan gitu kan, dibutuhkan untuk garment itu ini teman-teman, pabrik baju. Nah, waktu itu yang dibuka tuh di Semarang, salah satu garment di Semarang. Jadi di Semarang yang di pusat industri itu kan ada beberapa pabrik garment ya di situ. Nah, aku mendaftar di salah satunya dan itu eh, ada gitu, ada pengawasnya yang dari orang Pati. Jadi disuruh menghubungi, terus akhirnya ketemu deh, ada 4 orang termasuk aku. Ada 4 orang termasuk aku, terus akhirnya kita berangkat sama-sama ke sana, naik bis Semarang Surabaya, terus Semarang Solo, karena di area kabupaten Semarang yang kabupaten di Bawen kalau nggak salah waktu itu. Nah, selamanya di sana kita ditempatkan di kayak mes gitu kan, kita kan belum punya duit ya buat bayar kos-kosan karena emang kita berangkat masih nol banget, kayak masih anak-anak yang baru lulus SMA gitu loh, yang nyari kerjaan belum punya duit ya kan. Akhirnya kita di mes itu karena kita dapat sedikit sangu dari orang tua, bisa tuh untuk bertahan hidup sampai 1 bulan. Terus akhirnya kerjalah di situ di garment itu. Nah, karena aku nggak bisa jahit, jadi posisiku jadi helper. Jadi di garment itu ada 3 tipe pekerjaan ya. Yang pertama itu ada helper. Helper itu kerjaannya dia berdiri 12 jam gitulah. Kalau aku waktu itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. 12 jam ya hitungannya ya. Terus istirahatnya 1 jam, jam 12 sampai jam 1 siang. Terus yang kedua itu sewing. Sewing itu yang bisa jahit. Yang bisa jahit itu dia duduk terus bisa jahit. Nah, sistemnya di garment itu adalah enggak satu orang nyelesain baju satu, enggak. Tapi dari belakang itu dari belakang kerahnya dulu, lengannya dulu. Nah, terus kayak lines gitu loh. Jadi kayak ada 20 lines baris gitu. Misalkan ini lines 17. Nah, dari belakang ini dia ngejahit kerahnya dulu. Terus ke depan lagi lengannya, ke depan lagi kemejanya, ke depan lagi baru jadi baju satu style. Jadi kalau kalau di garment itu sistemnya kayak gitu. Beda banget sama kayak penjahit-penjahit konvensional atau penjahit-penjahit di rumahan yang dia bisa potong, dia bisa jahit, dia bisa nge-cutting, bisa semuanya gitu loh. Kalau penjahit penjahit di rumah itu kan perumahan gitu kan dia bisa semuanya ya. Kalau di garment tuh enggak. Dia kalau bisa kerah ya biasanya kerah doang, dia nggak bisa motong.
cutting itu udah sendiri bagiannya gitu. Jadi kalau helper itu dia ngebantu si sewingnya, berdiri di samping sewing, kayak ngebantu motongin, ngebantu nyetrikain, ngebantu guntingin. Misalkan potongan kerahnya masih ada sisa-sisa benangnya, itu dipotong, digunting gitu. Kalau helper tuh kayak gitu kerjaannya. Kalau sewing kan yang ngejahit gitu. Terus ada bagian ketiga itu bagian cutting. Cutting ini nih yang khusus dia motong kain-kain. Jadi dia nggak megang jahitan, dia khusus bagian motong kain kayak gitu. Terus ada juga bagian iron. Iron tuh yang dia nyetrika gitu, nyetrika apa namanya, baju-baju yang udah jadi buat disetrika, terus habis itu ditaruh di hanger gitu, digantung buat selanjutnya dipilih lagi sama QC-nya untuk proses ekspor impor. Jadi BTW kalau garment itu kebanyakan ya memang mereka dijualnya itu ke luar negeri, diekspor ke luar negeri, ke Amerika, ya pokoknya kan negara-negara luar lah gitu, ke China, ke Amerika, lain-lain. Cuman emang dibikinnya di Indonesia. Kebanyakan pabrik yang besar itu memang diekspor ke luar negeri, bukan yang dijual ke masyarakat luas. Kalau ini masyarakat luas biasanya kebanyakan kayak ini kan konveksi-konveksi lokal gitu kan, kayak yang jual gamis, baju-baju itu kebanyakan kan dijual di luar. Kalau untuk yang skala garment itu biasanya mereka lebih banyak diekspor ke luar negeri kayak gitu. Dan pemiliknya sendiri bukan pemilik orang Indonesia, kepala pabriknya tuh orang Korea. Jadi kalau misalkan kita lagi lelet banget kerjaannya, lagi lemot, itu beliau marah-marah dari atas pakai bahasa Indonesia tapi masih ada dialek Korea aja gitu. Jadi kayak bingung, ini dia marah-marah pakai bahasa Korea apa bahasa Indonesia. Ternyata pakai bahasa Indonesia tapi lagi marah-marah gitu. Tapi kalau logatnya pakai bahasa Korea. Kalau logatnya kayak logat Korea gitu, tapi dia bisa bahasa Indonesia gitu. Nah di situ sebenarnya aku dikasih kontrak 1 tahun, cuman karena aku sakit waktu itu, cuman bertahan 3 bulan doang. 3 bulan doang karena aku sakit lambung ya, karena mungkin kerjaan pabrik waktu itu lagi tinggi banget, lagi banyak orderan ya, jadi sering banget lembur yang pulangnya tuh jam 11, setengah 12 tuh baru pulang. Jadi baru pulang ke kosan. Jadi setelah aku 1 bulan di mes itu akhirnya mutusin untuk pindah nyari kosan kayak gitu. Terus akhirnya 3 bulan itu akhirnya aku sakit kan. Awalnya tuh karena sakit mah gitu, sakit lambung, udah coba periksain ke puskesmas, ke klinik sekitar gitu, dikasih obat, sembuh, terus mulai kerja lagi. Ternyata sakit lagi karena emang nggak tahu ya, mungkin karena emang pola tidur sama pola makannya yang nggak teratur kali ya, belum teratur karena itu pertama kali kerja juga. Terus akhirnya aku nggak nerusin itu, aku pulang karena emang udah sakit banget di rumah juga. 2 minggu sendiri aku sembuh dari sakit lambung itu, nggak kemakan apapun karena setiap kali makan pasti selalu dimuntahin, sampai akhirnya sembuh sendiri karena kita nyoba pakai tepung larut. Waktu itu konsumsinya cuma tepung larut yang bisa keminum karena nggak bisa makan yang lain kayak gitu. Terus akhirnya aku ditawarin sebenarnya sama pengawasku ya kalau nggak salah waktu itu, ini kamu bisa nih balik lagi sekalian ambil gaji, karena waktu itu Desember 2014 itu aku belum gajian sebenarnya. Waktu aku pulang itu aku belum gajian, udah mau mendekati gajian gitu loh, tapi belum gajian. Udah mau gajian sebenarnya, kalau misalkan aku gajian kayaknya udah mau nyampe 3 jutaan sih waktu itu, untuk era yang waktu itu UMK Semarang masih 1250. Kalau dapat segitu waktu itu masih banyak hitungannya, cuman karena aku sakit ya nggak bisa balik ke Semarang lagi gitu loh, tenaganya nggak ada. Terus akhirnya aku nggak bisa, nggak nerusin. Terus aku akhirnya penyembuhan di rumah. Terus akhirnya sekitar 2 minggu atau seminggu kemudian tuh tiba-tiba ada lowongan lagi tuh di Demak di pabrik tekstil kali ini. Sistemnya di situ lebih enak sih karena nggak ada pegawai tetapnya. Sistemnya kamu perpanjangan kontrak setiap 4 bulan sekali. Enggak sih, kalau waktu itu kalau karyawan baru tuh 4 bulan, terus nanti diperpanjang 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Sistemnya tuh kayak gitu, nggak ada sistem pekerjaan tetap. Karena waktu itu udah mau mendekati SBMPTN 2015, jadinya aku nggak 4 bulan itu tak manfaatin bener-bener untuk kerja di situ. Karena mau SBMPTN 2015 yang aku masih berminat untuk kuliah ternyata, padahal udah ngerasain kerja, udah ngerasain punya gaji, tapi nggak tahu kenapa ya masih kepengen kuliah gitu.
Terus akhirnya aku sempat kerja di tekstil itu 4 bulan sesuai masa kontraknya. Terus ketika masa kontraknya selesai, aku mutusin untuk nggak perpanjang lagi, dan akhirnya aku memutuskan untuk ikut SBMPTN 2015. Nah, SBMPTN 2015 nih aku udah bisa ke Semarang sendiri karena sebelumnya kan kerjaanku kan di Semarang, di Demak, yang emang aku udah terbiasa pulang pergi sendiri gitu naik bis. Nah, SBMPTN kali ini aku sendirian, benar-benar sendirian, nggak ada teman, sendirian ke Undip lagi. Kalau di waktu SBMPTN yang 2014 aku dapetnya di Fakultas MIPA, di SBMPTN 2012 aku di Fakultas Hukum di lantai 5 waktu itu SBMPTN-nya. Udah ikut tes, terus nunggu hasil, ternyata aku nggak lolos lagi. Itu posisi aku udah nganggur ya, karena waktu di tekstil Demak aku udah selesai juga masa kontraknya. Nganggur tuh sampai beberapa bulan, sampai akhirnya bulan September 2015 ada temanku kayak bestie gitu, teman deketku, dia nginfoin, ini ada loker mbak, tapi di Pati, di bagian produksi gitu, pabrik furnitur. Ya udahlah, aku masukin lamaran aja daripada nganggur ya kan. Terus akhirnya aku mutusin untuk coba lamar di situ. Temanku di situ kebetulan jadi bagian keuangan gitulah, staf keuangan. Terus akhirnya selesai, aku masuklah di situ. Satu bulan pertama apa 2 bulan pertama gitu aku di bagian produksi, karena kayak di furnitur gitu, kayak kerjaannya lebih santai sih sebenarnya, karena emang yang punya kan orang lokal ya, orang Indonesia, jadi lebih mendingan daripada yang di 2 pekerjaan sebelumnya yang kayaknya yang punya bukan orang Indonesia ya. Nah, di furnitur itu emang gajinya masih kecil waktu itu, belum sampai ke UMR, apalagi aku juga masih karyawan baru. 1 bulan pertama, aku kerja di situ bantu-bantu kayu gitulah, ngelem-ngelem kayu, nata-nata kayu, segala macam, angkat-angkat. Terus akhirnya tiba-tiba aku dipanggil, disuruh ke office-nya gitu, terus tiba-tiba aku disuruh duduk, aku disuruh ngapain nih? Oh, ternyata aku disuruh bantuin asisten marketing ekspor impor gitu. Aku disuruh bantu kayak ngurusin email, bantuin ngeprint surat-surat untuk kepentingan ekspor impor. Akhirnya aku pikir cuma sehari doang kan aku bantu-bantu di situ, ternyata besoknya pas aku balik ke produksi lagi, ke bagian yang produksi, dipanggil lagi, disuruh ke office gitu. Itu mungkin karena emang sebelumnya temanku kan satu alma mater sama aku di SMK dan udah melihat kinerja beliau yang bagus. Terus akhirnya karena aku satu lulusan juga sama temanku yang SMK, nih ya udah panggil aja anaknya gitu. Awal-awal aku ngebantu di bagian ekspor impor. Di situ aku ketemu banyak email-email segala macam ya. Aku dikasih tahu terus cara balas emailnya gimana. Balas email ke bule itu gimana, kalau beliau nanya apa, ini tak balas apa mas gitu kan, tak tanya gitu. Tapi terus lama-kelamaan kayaknya masnya nggak terlalu butuh asisten gitu kan. Terus manajernya juga ngelihat itu, ternyata ya udah nih kamu ini aja sama ngurusin bagian personalia atau HRD. Nah di situ aku mulai dikasih pekerjaan tambahan karena emang di asisten marketingnya nggak terlalu banyak butuhin bantuanku. Akhirnya aku di HRD. Di situ aku belajar banyak tuh tentang gimana caranya daftarin vinjernya orang, ngevinjerin orang. Terus tahap-tahap pertamanya akhirnya dari manggil orang. Jadi kan dulu kan emang sistemnya itu kalau misalkan kita mau manggil orang buat kerja, itu kan lamaran udah numpuk tuh. Aku diajarin tuh untuk nelpon orang, manggil orang. Terus kita harus melihat juga jarak rumahnya sama pabrik itu jauh apa enggak, karena ini berhubungan sama gaji dan bensin itu. Jangan sampai dia jauh-jauh kerja ternyata boncos ya kan, boncos abis di bensin doang. Jadi diseleksi dulu biasanya kalau misalkan ada lamaran-lamaran yang masuk, diseleksi dulu yang misalkan yang terdekat dari pabrik dulu, terus dianya berminat enggak, terus kita panggil, terus aku belajar juga tuh ngejelasin ini pekerjaannya di sini sebagai bagian ini, produksi, gajinya segini, mingguan segini, cowok segini, cewek segini, karena waktu itu memang gaji cowok sama cewek itu kayak masih beda gitu loh, mungkin karena cowoknya lebih berat kali ya, karena angkut kayu gitu, jadinya lebih berat, terus jadinya lebih gede di cowoknya. Belajar semua tuh, padahal kan aku kan introvert ya, tapi karena aku harus megang bagian HRD,
ya aku harus belajar dan aku menghafal pattern-patternnya itu, kayak template-nya apa aja sih yang harus aku bilang ke calon karyawan ini gitu. Kalau udah, terus tak serahin ke bagian ke kayak kepala pabriknya gitu. Terus mereka tak arahin, Pak ini karyawannya yang diminta di bagian ini gitu. Ada yang sehari berangkat, besoknya nggak berangkat. Terus ada yang betah juga, ya beda-beda lah gitu yang namanya orang ya. Nah, itu aku di furniture itu adalah 1 tahun sampai akhirnya SBMPTN 2016 udah mau mulai. Nah, aku berpikir waktu itu, aku udah dapet kerjaan yang lumayan sih gitu, meskipun belum UMR, tapi pekerjaannya enak gitu loh, ngurusin HRD, sama kadang-kadang bantu asisten marketing juga sih. Nah, aku ikut SBMPTN 2016 itu sebenarnya cuma buat ngabisin jatah, karena jatahnya kan 3 kali ya seumur hidup. 3 tahun, maksudnya setahun sekali gitu. Terus akhirnya aku ambil keputusan itu, terus daftar, terus aku belajar, coba belajar sebisanya. Ternyata aku lolos, tapi lolosnya bukan di psikologi. Pilihan pertama aku psikologi, lolosnya di UNES. Waktu itu aku ambil jurusan prodi teknologi pendidikan. Ternyata lolos, terus aku nanya-nanya ke orang tuaku kan, ini gimana ya, mending dilanjut apa jangan gitu. Terus kata orang tuaku, ya udah lanjut aja gitu, mumpung lolos. Akhirnya ya udah aku mutusin untuk resign setelah lebaran 2016. Aku mutusin untuk resign dan sisa uang THR ku aku pakai untuk daftar dan ngurusin kayak apa ya, kayak ospeknya kampus gitu loh, ngurusin segala macam kebutuhan, terus nyari kos segala macam gitu deh. Itu dulu mungkin ya untuk perjalananku dari buruh ke kuliah. Kalau kalian ada pertanyaan lain atau ada video lain yang ingin aku share, bisa komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bye-bye!